Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sofil Widada SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking Formal, dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Baik, di sini saya sebagai narasumber ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Afif Nur Khalif, NIM 2388 2030 12 dari Pendidikan Bahasa Inggris 2023A pagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan strategi inovatif pembelajaran abad 21 untuk meningkatkan berpikir kritis siswa. Tujuan utama dari pembelajaran abad 21 ini untuk membentuk siswa yang bukan hanya menghafal, tetapi bagaimana cara siswa mampu untuk menganalisis masalah atau menilai informasi dan membentuk keputusan strategi inovatif yang digunakan siswa agar siswa lebih aktif atau terlibat dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, ada konsep pembelajaran abad 21. Nah, konsep pembelajaran abad 21 ini fokus pada 4C. Yang pertama, critical thinking, dan yang kedua, creativity, dan yang ketiga, collaboration, dan yang keempat, communication. Nah, yang pertama, critical thinking atau berpikir kritis. Siswa dilatih untuk menganalisis, membandingkan, memberikan alasan, dan tidak mudah untuk menerima informasi begitu saja. Dan yang kedua, creativity atau kreativitas, yang dimana siswa itu didorong untuk membuat ide atau solusi untuk bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berbeda. Dan yang keempat, collaboration atau kolaborasi, yang dimana siswa itu belajar bekerja dalam kelompok atau berbagi peran dan menghargai pendapat orang lain dan cara menyelesaikan tugas bersama. Selanjutnya ada communication atau komunikasi, yang dimana siswa itu harus mampu menyampaikan ide secara jelas, baik lisan maupun tulisan, serta cara menanggapi umpan balik. Jadi, pembelajaran abad 21 ini menempatkan siswa sebagai pusat kegiatan belajar, sehingga kemampuan yang dijelaskan oleh 4C tadi dilatih melalui tugas atau diskusi dan proyek. Selanjutnya ada masalah pembelajaran saat ini. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama, teacher centered dan atau guru dominan, dan yang kedua, siswa pasif, dan yang ketiga, fokus pada nilai bukan proses. Nah, yang pertama, teacher centered atau guru dominan. Di sini kegiatan belajar masih banyak berpusat pada guru. Jadi siswa hanya mendengarkan dan mengikuti instruksi dari guru. Dan yang kedua, siswa pasif, yang dimana siswa itu kurang aktif bertanya atau berdiskusi atau mencoba menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, fokus pada nilai bukan proses. Nah, yang dimana pembelajaran siswa cenderung
mengejar hasil akhir atau angka, bukan memahami cara berpikir atau berproses. Jadi masalah-masalah ini membuat keterampilan berpikir kritis untuk siswa tidak berkembang optimal karena siswa kurang dilatih untuk menggunakan analisis atau kreatif dan diskusi. Nah, di sini ada solusi model pembelajaran inovatif. Nah, di sini saya akan memperkenalkan 3 model utama. Nah, poin yang pertama ada problem based learning, dan yang kedua project based learning, dan yang ketiga discovery learning. Nah, problem based learning adalah belajar dimulai dari masalah nyata, lalu siswa mencari cara penyelesaiannya. Dan yang kedua project based learning, yang dimana siswa itu harus belajar melalui proyek atau produk yang dibuat dalam proses tertentu. Dan yang ketiga discover learning, yang dimana siswa harus menemukan menemukan konsep sendiri untuk melalui pengamatan atau percobaan dan penarikan kesimpulan. Jadi solusi ini membuat siswa lebih aktif karena mereka itu diajak berpikir atau mencoba bekerja sama dan menyampaikan hasil yang semuanya berhubungan dengan peningkatan berpikir kritis. Selanjutnya ada meningkatkan berpikir kritis. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, gunakan pertanyaan HOTS. Yang kedua, berikan masalah terbuka, dan yang ketiga, ajak diskusi. Nah, apa itu pertanyaan HOTS? Pertanyaan HOTS, high order thinking skill, yang dimana membuat siswa tidak hanya menjawab iya atau tidak, tetapi diajarkan berpikir tinggi untuk menganalisis atau mengevaluasi dan menciptakan. Dan yang kedua, berikan masalah terbuka, yang dimana masalah-masalah yang menjadi jawabannya tidak setuju saja, melainkan untuk melatih siswa atau mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Dan yang ketiga, ajak diskusi, yang dimana siswa harus diskusi atau mendorong menggunakan pendapat, saling memberi pendapat untuk membuktikan alasan dan memproses respon ide orang lain. Nah, jadi di sini kunci membangun berpikir kritis, memberikan ruang bagaimana siswa itu untuk berpikir mendalam melalui pertanyaan-pertanyaan dan aktivitas yang menantang. Selanjutnya ada peran guru di era sekarang. Di sini ada 3 poin. Nah, di sini ada peran guru di era sekarang. Yang pertama, di sini ada 3 poin. Yang pertama, dari teacher ke fasilitator, dari sumber ilmu menjadi pembimbing. Yang ketiga, pembimbing belajar. Nah, yang pertama, guru tidak hanya memberikan materi, tetapi bagaimana cara memandu proses belajar siswa agar lebih aktif. Dan yang kedua, dari sumber ilmu
pembimbing. Nah, yang dimana guru itu tidak selalu menjadi jawaban utama, tetapi membantu siswa untuk menemukan cara belajar dan cara memahami konsep. Dan yang ketiga, pembimbing belajar, yang dimana guru itu harus mengarahkan proses dan memberi arahan untuk umpan balik dan memastikan bahwa siswa itu sudah bisa berkembang. Jadi, guru itu berperan sebagai pengarah dan pendukung aktivitas siswa supaya siswa itu lebih pembelajarannya itu lebih bermakna. Selanjutnya ada contoh implementasi sederhana. Di sini ada 5 langkah praktis. Yang pertama, beri masalah, dan yang kedua bentuk kelompok, dan yang ketiga diskusi, yang keempat presentasi, dan yang kelima refleksi. Jadi yang kelima ini contoh urutan kegiatan sederhana yang bisa langsung diterapkan di kelas untuk melatih 4C yang tadi, supaya siswa itu lebih aktif dan bisa berpikir kritis. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan strategi inovatif dalam pembelajaran abad 21? Nah, tadi saya sudah menjelaskan di materi sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjawab. Strategi inovatif adalah cara mengajar yang kreatif dan modern, seperti menggunakan teknologi dan pembelajaran aktif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.